Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita kali ini mengenai Republik Indonesia akan mempunyai pabrik penghasil 50 ton emas per tahun. Indonesia dalam waktu dekat akan mempunyai fasilitas pengolahan dan pemurnian, smelter, atau pabrik tembaga terbesar di dunia. Pabrik tersebut dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Direktur PT Freeport Indonesia mengatakan bahwa smelter itu bisa memproduksi emas hingga 50 ton per tahun. Selain emas, smelter ini juga bisa menghasilkan 600.000 ton katoda tembaga per tahunnya dan 150-200 ton perak per tahun. Pembangunan smelter tembaga itu juga dibarengi dengan pembangunan Precious Metal Refinery yang bisa ikut mengolah mineral mentah berharga lainnya seperti emas dan perak. Produk utama dari smelter dan Precious Metal Refinery itulah yang telah dibangun. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan bahwa smelter yang saat ini sedang dibangun di kawasan ekonomi khusus, JIIP Gresik, Jawa Timur, nantinya bisa mengekstrak emas hingga 50 ton per tahun. Smelter yang dibangun di Gresik saat ini bisa mengekstrak 50 ton emas per tahun, kata Luhut. Mari kita perhatikan bahwa Freeport telah beroperasi selama 60 tahun lamanya. Dengan begitu, selama 60 tahun Freeport beroperasi di Indonesia bila dihitung dari penghasilan emas saja, Indonesia sudah bisa membangun berbagai infrastruktur di seluruh Indonesia. Jadi kalau selama 60 tahun ini Freeport ada di Indonesia maka 60 tahun kali 50 ton adalah sebesar 3.000 ton. Kalau harga emas adalah 1 miliar rupiah per 1 kilogram maka berarti ada jumlah uang sebesar 3.000 triliun rupiah atau setara dengan 250 miliar US dollar. Nilai uang sebesar 250 miliar US dollar seharusnya sudah dapat membangun banyak infrastruktur serepublik ini, kemana itu barang? Itulah salah satu dampak hilirisasi, kata Luhut. Belum lagi, smelter yang akan beroperasi itu bisa menghasilkan berbagai jenis hasil hilirisasi tambang lainnya. Itu baru satu lapisan. Lapisan berikutnya seperti copper foil, itu baru 100 ton dari 600 ton yang berproduksi, yang 500 ton lagi bisa dibuat bermacam-macam produk lagi. Proyek smelter tembaga ini terus mengalami kemajuan signifikan. Adapun dengan pelaksanaan proyek yang telah mencapai 75% ini, konstruksi ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2024. Konstruksi smelter selesai sekitar 75%, dengan perkiraan penyelesaian konstruksi pada pertengahan 2024 dengan perkiraan biaya 3 miliar US dollar. Smelter yang diklaim sebagai smelter single line atau satu jalur terbesar di dunia ini diklaim mampu menyerap atau mengolah konsentrat tembaga sebanyak 1,7 juta ton per tahun. Sedangkan, produk katoda tembaga yang dihasilkan bisa mencapai 600.000 ton per tahun. Selain menghasilkan produk katoda tembaga, smelter ini nantinya akan menghasilkan produk sampingan, di antaranya produk yang terkandung dalam lumpur anoda yakni emas dan perak murni sebanyak 6.000 ton per tahun. Produk sampingan lainnya yaitu asam sulfat sebanyak 1,5 juta ton per tahun, terak tembaga sebanyak 1,3 juta ton per tahun, dan gipsum sebanyak 150.000 ton per tahun. Serapan tenaga kerja di perusahaan smelter baru ini sebanyak 150.000 pekerja,
yang mana sebanyak 98% merupakan tenaga kerja Indonesia, dan diantaranya pekerja lokal sebesar 50%. Sementara itu, untuk proyek lainnya seperti ekspansi PT Smelting ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023. Adapun biaya yang dikeluarkan PT Freeport Indonesia adalah untuk membiayai proyek ini sekitar 250 juta US dollar dengan pinjaman yang akan dikonversi menjadi ekuitas dan meningkatkan kepemilikan PT Freeport Indonesia di PT Smelting menjadi kepemilikan mayoritas. Selanjutnya, untuk proyek Precious Metal Refinery, untuk mengolah emas dan perak dari smelter Manyar dan PT Smelting, kini tengah dalam tahapan konstruksi. Proyek senilai 525 juta US dollar ini juga ditargetkan selesai pada tahun 2024. Produksi emas Freeport capai target, tembus 1,9 juta ons. PT Freeport Indonesia mengungkapkan bahwa produksi tembaga dan emas perusahaan hingga akhir bulan November 2023 telah melampaui target yang telah ditentukan. Seperti yang telah disebutkan bahwa, hingga akhir bulan November 2023, produksi tembaga Freeport telah mencapai 1,6 miliar pon. Begitu juga dengan produksi emas. Bahkan, realisasi produksi emas PT Freeport Indonesia tercatat lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan. Perusahaan telah memproduksi 1,9 juta ons emas hingga akhir bulan November 2023. Padahal, target produksi emas sepanjang 2023 ditetapkan sebesar 1,8 juta ons. Realisasi produksi tembaga sampai akhir November tahun 2023 telah mencapai 1,6 miliar pon dan emas 1,9 juta ons. Itu sudah terrealisasi. Perlu diketahui, sejak tahun 2018 lalu, Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51,2% melalui holding BUMN Pertambangan Mining Industry Indonesia. Adapun nilai akuisisi untuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport ini mencapai 3,85 miliar US dollar, atau setara dengan 55,8 triliun rupiah. Akuisisi ini menandai peningkatan kepemilikan Indonesia di PT Freeport Indonesia dari semula hanya 9,36% menjadi 51,23%. Selebihnya masih dimiliki oleh Freeport-McMoran. Sumber daya Freeport Indonesia saat ini tercatat sebesar 3 miliar ton dan diperkirakan cukup hingga tahun 2050. Produksi biji saat ini adalah sekitar 220 ribu ton per hari dari tambang bawah tanah. Sejak tahun 2020 lalu PT Freeport Indonesia telah menghentikan aktivitas produksi di tambang terbuka Grasberg dan bertahap meningkatkan produksi di tambang bawah tanahnya. Adapun area produksi tambang Freeport ini berada di lahan seluas 9.946 hektar dan luas area penunjang sebesar 116.783 hektar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dari produksi biji tersebut, dilakukan pengolahan lanjut menjadi konsentrat tembaga. Dari kapasitas produksi sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun, perusahaan mengirim konsentrat sekitar 1 juta ton per tahun ke smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur, yang dioperasikan oleh PT Smelting, untuk kemudian diolah menjadi logam atau katoda tembaga. Dan selebihnya diekspor. Namun mulai tahun 2024, perusahaan akan mengirimkan semua konsentratnya ke smelter dalam negeri.
Alasannya adalah bahwa perusahaan tengah mengerjakan proyek ekspansi smelter PT Smelting yang bisa meningkatkan penyerapan pengolahan konsentrat sebesar 300.000 ton menjadi 1,3 juta ton per tahun. Perusahaan juga tengah membangun smelter baru di Java Integrated Industrial and Ports Estate, JIIPE, Gresik, Jawa Timur. Adapun kapasitas smelter baru ini dapat mengolah 1,7 juta ton konsentrat per tahun dan bisa menghasilkan 600.000 ton katoda tembaga per tahun. Sampai pada akhir bulan November 2023, progres pembangunan fisik smelter baru Freeport telah mencapai 83%, dan pembangunan fisik diselesaikan pada akhir bulan Desember 2023. Pada awal tahun 2024, akan dilakukan pre-commissioning dan commissioning untuk memastikan seluruh peralatan dan fasilitas berfungsi dengan baik. Smelter baru dengan investasi sekitar 3 miliar US dollar atau sekitar 45 triliun rupiah ini ditargetkan mulai beroperasi pada bulan Mei 2024 dan secara bertahap diperkirakan akan beroperasi penuh pada bulan Desember 2024. Saya kira demikian ya. Jangan lupa berpartisipasi dalam acara pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Pilih Ganjar Mahfud. Terima kasih.